Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bertemu lagi ya kita dengan saya Martin Rustami dalam mata kuliah Hukum Benda, program studi Magister Ilmu Hukum, program Sekolah Pasca Sarjana Juanda. Kita kuliah keempat kali ini dengan nama-nama yang tertera di layar. Bagi mereka yang ikut dalam program ini akan merespon dalam dua halaman ya, tentang inti kuliah yang dijabarkan dalam pemikiran masing-masing dengan mengambil dan mengakses semua jurnal yang saya miliki ya. Jurnal saya ya penting, wajib ya, minimal 3 jurnal. Lebih bagus jurnal dalam bahasa Inggris, itu diterbitkan oleh Scopus maupun non Scopus ya. Bagus buat Anda, dengan gitu Anda belajar ilmu yang terbaru. Materi kita hari ini ajas hukum benda ya. Hanya ajas hukum benda ya. Jadi kita mendalamilah sedikit ya. Suka dilewatkan ini ya. Kalau pada praktisi udah tak menarik ya. Tetapi kalau Anda ingin menjadi praktisi yang lebih capable ya, diakui oleh masyarakat atau oleh klien, ini asas hukum benda sangat penting dikuasai oleh kita ya. Banyak para sarjana hukum kadang-kadang sudah terlupa ya. Nomor 1, ajas sistem tertutup, di mana dalam ajas sistem tertutup itu, kalau saya baca di sini ya, dimaksudkan bahwa tidak dapat dibuat hak kebendaan baru selain yang sudah disebutkan secara limitatif dalam undang-undang. Ajas ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum dalam hak kebendaan. Saya menyebutnya rigidity ya, rigiditas ajas hukum benda ada di sini. Dia rigid ya. Kalau nggak ada undang-undang yang menyebutkan dia adalah benda, dia nggak mau disebut benda. Tadi kemarin saya dalam kuliah sebelumnya kata ada benda bersama. Undang-undang mengatakan, Undang-Undang Rumah Susun nomor 20 atau dulu 1686, dia mengatakan apa? Ada benda yang namanya benda bersama, bagian bersama, tanah bersama. Jadi hak komunal, rigidity. Kalau tidak ada nggak bisa. Walaupun dalam hukum adat dulu sudah ada, tetapi secara hukum formal tidak dapat dikomersilkan, walaupun secara hukum adat bisa diterapkan. Itulah rigiditas itu. Contoh yang paling rigid tuh sebenarnya misalnya benda di atas tanah wakaf. Ini Unida ini semua tanahnya sudah dijadikan tanah wakaf. Tanah wakaf ini merupakan transaksi antara pemilik tanah dengan Allah ya, dan Allah telah melepaskan ya, mewakif daripada tanahnya atau benda lain bisa ya, benda lain. Kalau tanah wakaf oleh yayasan kita ini dibangun sekarang gedung ya, gedung EF misalnya, itu duitnya banyak sekali ya, 20 miliaran. Tetapi dengan sistem karena tidak ada undang-undang yang mengatakan di atas tanah wakaf itu bisa dimiliki benda tertentu seperti bangunan atau seperti pohon, seperti benda-benda lainnya ya, seperti mesin tertanam, maka dia menjadi bagian dari tanah wakaf, tidak bisa dijaminkan. Kemudian banyak benda yang beredar di masyarakat, misalnya pohon ya, di Jepang tuh punya timber slow. Kita nggak bisa, pohon itu benda sendiri, karena pohon dianggap tertanam.
Walaupun sudah ada azas pemisahan horizontal. Nanti kita bahas tentang pemisahan horizontal ya. Jadi semua benda dapat dikatakan benda jika undang-undang secara limitatif menyebutkan ini adalah benda. Sehingga dengan demikian dia memiliki hak berikutnya ini. Ya. Kemudian azas absolut. Azas absolut ini bermaksud di mana seorang memiliki benda baru dianggap memiliki benda kalau dia bisa mempertahankan haknya itu kepada siapapun. Dan setiap orang menghormati hak itu. Misalnya, ya, misalnya pemilik tanah garapan misalnya, ya, tanah garapan, tanah PTP yang ditelantarkan digarap oleh masyarakat. Nah, masyarakat menggarap, menanam, tetapi tidak bisa lebih jauh memanfaatkannya, ya. Dan orang tidak bisa menghormati hak itu karena tidak bisa dijaminkan ke tanah garapan. Masih ada persoalan dengan pemilik lama. Benda harus memiliki hak absolut yang dapat dipertahankan seperti bangunan yang didirikan di atas tanah kita, tetapi banyak terjadi di puncak ya. Villa-villa tanpa IMB. Apakah bisa disebutkan dia bagian daripada tanah? Nah, kalau tidak bisa dipertahankan, maka dia tidak masuk, tak bisa dijaminkan ya. Maka dalam perjanjian jaminan kredit selalu ditanyakan, kalau Anda mau dihargai bangunannya, IMB-nya mana gitu. Benda dapat dipertahankan seperti saya memiliki nih handphone. Ya saya nggak bisa dong orang mengaku ini barang orang lain sepanjang ini saya pegang. Tetapi kalau saudara memegang handphone, saudara bisa mempertahankan, saya nggak bisa ganggu. Azas kedua, azas dapat diserahkan. Saya menyebutkan dengan ini draw the living. Ya. Satu benda, hak kepemilikannya di dalamnya terdapat wewenang untuk menyerahkan atau memindahkan hak itu kepada pihak lain dengan hubungan apapun. Misalnya kalau dalam hukum perdata, apa dengan jual beli, dengan tukar menukar, dengan hibah, dengan warisan, ya, imbreng misalnya, masukkan ke dalam saham, ya. Termasuk tentang tanah-tanah yang menjadi milik warisannya. Itu mesti ada kewenangan. Kalau dia tidak punya draw delivery, maka azasnya terganggu. Bisa jadi transaksi jual beli tidak bisa. Dalam beberapa kasus tanah-tanah hak milik atau hak guna bangunan diberikan kepada para end user, tetapi di dalamnya ada hak pengelolaan misalnya. Nah, di dalam hak pengelolaan itu disebutkan bahwa end user tidak bisa mengalihkan, menjaminkan tanpa izin hak pengelola. Nah, di sini terganggu draw delivery-nya ya. Nah, ini perlu dipertanyakan. Kewenangan ini mesti diselesaikan. Tetapi dalam praktik memang ini banyak terjadi ya. Khususnya di DKI ya. Seperti rumah-rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pengelolaan. Di pabrik-pabrik juga ya, di kawasan industri gitu. Surabaya itu di Sir, di Rungkut. Nah, di sini para end user itu memiliki keterbatasan. Azas berikutnya yang disebut dengan droit de suite, azas yang mengikuti benda itu. Apa itu? Seorang memiliki benda, ada droit de suite, ya, hak untuk menggunakan, hak untuk menjual, hak untuk meminjamkan, ya kan? Kalau kata orang Medan, hak untuk ngelempar, dia juga bisa. Misalnya ada ular, dilempar pakai handphonenya, ada parameter dia.
Termasuk mobil, hak menikmati mobil, hak mau nyewakan, hak mau apa namanya itu dielus-elus ya. Atau jadi pameran, kan banyak orang mobil jadi pameran ya. Misalnya udah kelebihan uang ya, mobil jadi pameran. Seperti mobil-mobil antik ya, tahun 56, tahun 60 jadi pameran ya. Di mal-mal banyak kita lihat itu. Jadi bisa menikmati. Hak yang mengikuti dalamnya hak menikmati ya. Hak mau menggunakan secara absolut ya. Kemudian ajas publisitas, bahwa benda itu didaftarkan sebagai bukti kepemilikan, seperti sertifikat ya, sertifikat atas tanah, BPKB mobil. Ada lagi sekarang apa, haki ya, pendaftaran merek ya. Itu juga ajas publisitas ya. Orang baru mengakui ketika dia sudah didaftar. Ya, contohnya nih handphone saya pegang, saya kasih ke asisten Pak Radif sana. Maka Pak Radif sebagai apa, pemegang handphone ini, kalau menurut hukum benda tak perlu dipublisitas. Dia menjadi pemiliknya. Enggak, orang lain nggak nanya lagi. Beda dengan mobil. Kalau mobil, saya pemilik mobil, mana BPKB-nya? Saya pemilik rumah, mana surat sertifikatnya? Saya pemilik hak paten ini, mana surat patennya? Diakui. Termasuk fidusia, hak tanggungan, cipotik, publisitasnya apa? Didaftarkan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Baru diakui fidusianya menjadi hak preferen. Nah, berikutnya aja ya, ada hak preferen ya. Kemudian misalnya hak tanggungan. Kalau didaftarkan hak tanggungannya, bisa saja hak APHT-nya sudah di teken, tapi belum didaftarkan, dianggap belum memiliki hak istimewa. Kemudian hak individual, ini agak banyak ya azasnya, bila kita pahami benar. Hak individual, bahwa objek hak kebendaan itu di kuliah pertama kita sudah bicarakan ya. Nanti kalau perlu kita tambah lagi penjelasannya. Hak yang dimiliki oleh satu benda yang ada dalam benda ya. Hak yang melekat dalam satu benda. Hak kebendaan hanya dapat terhadap benda yang dapat ditentukan. Jadi hak individu itu apa hubungan orang dengan benda itu, dan dia memiliki hak kebendaan terhadap benda itu sendiri. Saya punya komputer, hak kebendaannya apa? Droit de suite, droit de levering, ya, droit de préférence, bisa dijaminkan di pergadaian ya. Kemudian hak pelekatan. Hak pelekatan itu hak yang melekat pada benda pelengkap, pada benda pokok. Jadi hak yang ada di satu unit misalnya, ada hak terhadap dinding-dindingnya, hak yang terhadap pintunya ya. Hak yang ada pada pintu mobil juga dimiliki oleh hak pemilik mobil gitu ya. Kan nggak mungkin memiliki mobil pintunya bukan hak kamu nih, hak saya gitu kan. Bannya yang ada di situ, sepanjang untuk kepentingan benda itu sebagai benda pelengkap ya, hak melalui handphone dalamnya juga ada giganya apalah namanya ini, melekat di dalamnya ya. Termasuk apa tuh, misalnya paket-paketnya gitu ya, hak melekat dalam handphone ini, atau nomornya ya. Kemudian hak asas bezit merupakan titel sempurna, ini diatur dalam pasal 1977. Nah tadi saya sampaikan, seseorang yang memegang benda bergerak ya, ini dalam istilah bahasa hukumnya disebut dengan mobilia personam secuntur ya. Mobilia personam secuntur itu maknanya siapa yang memegang benda bergerak ya, hukum mengakui dia adalah pemiliknya. Seseorang bawa mobil misalnya seorang anak muda bawa mobil ke rumah teman wanitanya, mertuanya pasti bertanya, itu mobil teman kamu ya? Iya. Nggak pernah ditanya, ini sewa di mana? Marah dong yang punya, yang bawa mobil. Tapi ternyata begitu nikah, mobilnya kemarin mana?
Saya itu rental Pak. Nah itu dia kan gara-gara kelakuan pasal 1977 ini. Orang tidak boleh bertanya karena dianggap tidak sempurna daripada benda. Bergerak adalah siapa yang menguasainya. Baru belakangan, tertipu ayah. Kemarin teman kamu bawa mobil, rupanya mobil ayahnya gitu. Nah, dalam UPA ada 3 azas umum yang kita kutip di sini, banyak azas yang lain ya. Pertama, azas pemisahan horizontal. Ini azas sangat populer ya. Saya mendalami banyak tentang azas ini, terutama mengenai hubungannya dengan antara tanah dan bangunannya. Azas pemisahan horizontal bermaksud ingin memisahkan antara tanah dengan rumah ya. Ini tanah, ini pohon, ini tanah, maaf, ini rumah. Jadi pemilik tanah beda dengan pemilik rumah, pemilik pohon beda dengan pemilik tanah. Di Jepang tuh berlaku ini. Chambers Law mengakui seorang punya tanah menyewakan rumah kepada A, punya tanah menyewa rumah kepada B. B adalah pemilik tanah yang menyewa tanah ini, pemilik rumah yang menyewa tanah ini, maaf. B adalah pemilik rumah yang menyewa tanah ini. Tetapi ternyata ini apartemen, ya, mansion misalnya, mansion. Si C, penyewa 1 unit di sini, menanam pohon. Dia mengatakan kepada B, saya nanam pohon ya, silakan. Kemudian ini pohon sakura, didaftarkan di kantor pendaftaran umum, kantor hukum namanya, di daerah kota maupun di kabupaten. Daftarkan, keluar sertifikat, Chambers Certificate. Maka ketika dia pindah, ya, ini mesti dia punya. Di Jepang itu diakui mesti dia punya. Dan pemilik mansion nggak bisa klaim itu dia punya. Tapi kalau dia mau jual, dia wajib membelinya. Biasanya harganya separuh harga kalau dalam prakteknya. Begitu juga pemilik tanah. Kalau pemilik kontrak tanah habis, maka dia hargai ini. Tidak ada hukum yang sendiri tentang tanah, pohon, Chambers Law. Ada hukum tersendiri tentang apartemen atau rumah atau housing law. Ada hukum tentang land law. Itu di Jepang tuh kelebihannya situ. Ya, hukumnya sangat sempurna ya. Nah, hukum azas pemisahan horizontal ini dikenal dalam hukum adat. Ya, hukum adat tuh satu keluarga misalnya Datuk Maringgi gitu, punya anak 5. Ya, si Uni, si Upi, sama si Ujang. Bisa bangun rumah sendiri-sendiri. Uni di rumah tanah Uni istri Faisal ya, di atas rumah sendiri. Di bawah sana ini ya rumah sendiri. Si Upi punya rumah sendiri, si Ujang punya rumah sendiri. Ketiga ini rumahnya mereka, tapi tanahnya keturunan Datuk Maringgi gitu. Diakui secara adat, diakui secara formal di Sumatera Barat juga diakui dan bisa diklaim itu ya. Sebenarnya Undang-Undang Rumah Susun menganut juga pemisahan horizontal. Tadi ada saya sebutkan tanah bersama, unit ya. Tetapi kesalahannya bukan kesalahannya, kekeliruannya atau keanehannya, ada kata-kata yang melekat antara tanah dan rumah. Sebenarnya dia sudah terpisah secara horizontal. Pemilik unit adalah pemilik unit, tapi di bawah tanah bersama menjadi proporsional. Nanti kuliah di hukum properti kita dalami. Kemudian ada unifikasi. Dengan adanya UUPA dimaksudkan secara yuris formal menjadi kesatuan dari semua warga negara tentang tanah ya. Ini memang dengan adanya azas unifikasi ini ya, yang ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, kemudian sekarang hak wakaf, hak milik satuan rumah susun. Jadi semua rakyat mengakui itu, baru hak adat. Ya. Kemudian hak kebendaan, nanti kita kuliah ke depan hak kebendaan. Kemudian azas nasionalitas. Ini adalah azas kebangsaan. Kenapa perlu azas ini?
tanah di Indonesia itu tidak dimiliki oleh negara, menguasai negara, pemiliknya siapa? Bangsa. Maka ada azas yang disebut dengan res nullius. Ya, kalau ada orang asing menguasai sejengkal tanah, walaupun sekarang banyak asing ya, itu apa namanya itu bertentangan dengan hak asasi kebangsaan rakyat yang punya tanah. Ini menjadikan hukum tanah kita menjadi lain, ya, memiliki kekhasan, yaitu ada azas nasionalitas. Itulah tadi Bapak Ibu para mahasiswa, ada 8 azas umum hukum benda, ada azas umum hukum benda dalam UPA. Kemudian saya minta memberikan komentar bagi yang hadir 2 halaman tentang kuliah ini, yaitu dengan mengutip jurnal yang saya miliki. Kalau undang-undang Agraria atau hukum properti banyak sekali jurnalnya. Silakan, bisa juga buku-buku yang sudah ada kutip, silakan dicari ke internet, karena kita sekarang ada anjuran belajar online, maka harus sadar internet ya, bisa mengakses dengan segala macam sekarang. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga Anda sehat semuanya ya. Semoga tidak terkena penyakit menular atau virus apapun, termasuk virus hati ya. Yang paling berat virus hati. Mari kita bersihkan diri kita supaya sehat badan kita. Demikian dari saya, Martin Bustami. Bersama Anda, kita akan ketemu lagi dalam episode yang akan datang. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.